Perkenalkan, nama saya Brian Stefanus Putra Tumloba, Prodi PAK dari ST Rumah Murid Kristus. Dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi intisari Alkitab. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin timbul pertanyaan bagi kita, mengapa harus belajar intisari Alkitab? Alasan mengapa kita harus belajar intisari Alkitab karena intisari Alkitab membantu kita memahami Alkitab dalam sebuah urutan yang sangat jelas dan rinci, sehingga dengan adanya intisari Alkitab kita dapat memahami berbagai kronologis dalam Alkitab, sehingga Alkitab yang begitu tebal memiliki ribuan detail, ratusan karakter, 75.000 kata, lebih dari 1.200 pasal, 30.000 ayat, serta versi dan terjemahan yang tidak terhitung lagi, bisa menjadi data yang sangat singkat dengan adanya intisari Alkitab. Nah, dalam intisari Alkitab kita akan menyusun cerita singkat, yaitu Alkitab dalam sebuah irisan, peta atau panggung Alkitab, kemudian kisah singkat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita masuk pada bagian irisan Alkitab. Alkitab dibagi dua bagian yang besar, yaitu cerita lama dan cerita baru, yang dibagi oleh sebuah lembaran kertas putih, sehingga terbagi juga menjadi 8 bagian irisan dan menjadi 4 irisan lama dan 4 irisan baru. Nah, 4 irisan lama ini berhubungan dengan 4 irisan baru, yaitu sebagai landasan perjanjian lama dan sebagai landasan perjanjian baru. Kitab Taurat berhubungan dengan kitab Injil, kemudian kitab sejarah berhubungan dengan kitab Kisah Para Rasul, kemudian kitab puisi atau syair berhubungan dengan kitab surat-surat. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Nabi-Nabi berhubungan dengan kitab Wahyu. Nah, Alkitab ini ditulis sekitar 1600 tahun sebelum Masehi, di mana Perjanjian Lama ditulis kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, dan Perjanjian Baru kurang lebih ditulis 100 tahun sebelum Masehi. Kemudian Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan dari 40 penulis ini memiliki satu tema, yaitu kemuliaan Allah. Nah, Alkitab terbagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Dalam PL atau Perjanjian Lama menuliskan mengenai hukum Taurat, yaitu perjanjian adanya juru selamat, dan dalam Perjanjian Baru menulis mengenai kisah karunia atau penggenapan. Dalam teleskop, Perjanjian Lama mengarah pada masa lalu yang kekal, dan pada Perjanjian Baru mengarah kepada masa depan yang kekal. Yang terakhir yaitu mikroskop, yaitu janji Allah kepada Abraham yang terdapat dalam Kejadian 12, di mana ada janji Tuhan untuk Abraham, dan janji inilah akhirnya menjadi benang merah hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, pada bagian irisan Alkitab ini terdapat teleskop dan mikroskop. Nah, artinya itu Alkitab ini tersusun secara rapi atau terdiri secara rapi, dan semua dari kejadian dari Alkitab ini akan menuju pada pelayanan Tuhan Yesus, yaitu Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian peta panggung Alkitab. Nah, peta panggung Alkitab terjadi di pesisir laut Mediterania, di mana ada satu daerah yang sangat penting bagi kekristenan, maka menjadi sentral politik dunia. Alasan membuat peta ini karena memang di peta inilah terjadi sebuah kisah secara urut-urutan, yaitu kisah Alkitab baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di dalam peta ini terdapat 6 kumpulan air, 10 daerah serta jarak relatif. Nah, 6 kumpulan air terdiri dari L-Medit itu Laut Mediterania, DG itu Danau Galilea, SE itu Sungai Efrat, LM itu Laut Mati, LM itu Laut Merah, dan TP itu Teluk Persia. Kemudian 10 tempat lokasi yang terbagi menjadi 6 di sebelah kiri, yaitu K itu Kanan, Y itu Yerusalem,
GN itu Gunung Nebo, M itu Mesir, dan KB itu Kades Barnea, kemudian GS itu Gunung Sinai. Kemudian sebelah 4 sebelah kiri yaitu U itu Ur Kasdim, B Babilonia, H itu Haran, dan Niniwe atau Asyur atau NA. Dalam peta ini juga terdapat perjalanan Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan, serta perjalanan orang Israel yang keluar dari Mesir ke tanah perjanjian yaitu Kanaan, yang dapat kita lihat pada gambar peta. Selanjutnya kita masuk pada bagian cerita singkat kitab. Nah, kita dapat memahami Alkitab dengan singkat, padat dan jelas dari kitab Kejadian sampai Wahyu, caranya dengan memakai akronim C7SY, di mana C itu ciptaan, 7 itu terdiri dari 4 tokoh dan 3 komunitas, kemudian S itu senyap, dan yang terakhir Y itu Yesus. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu ciptaan, di mana ciptaan ini dimulai dengan pada mulanya, yaitu Allah pada mulanya menciptakan seluruh alam semesta ini beserta bumi dan isinya. Nah, dalam ciptaan ini Allah menciptakan manusia pertama dan disebut dengan pria dan wanita pertama. Nah, dalam alam ciptakan manusia ini Allah memberikan suatu aturan kepada manusia untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Tapi manusia melakukan pelanggaran terhadap Allah, sehingga mereka pun jatuh ke dalam dosa, dan inilah merupakan dosa pertama pada manusia. Kemudian akibat dosa inilah Allah memberi firman kepada manusia mengenai masa depan yang terjadi akibat dari dosa perbuatan mereka ini, dan itulah menjadi landasan sebuah firman yang pertama Allah sampaikan kepada manusia. Lepas itu manusia pun diusir dari Taman Eden. Kemudian pada waktu manusia diusir, mereka pun hidup selanjutnya suami istri dan melahirkan dua orang anak, yaitu Kain dan Habel, dan inilah menjadi keluarga pertama yang ada. Nah, pada kisah Kain dan Habel ini, saat mereka memberikan persembahan kepada Allah, Allah mengindahkan persembahan ke Habel, sedangkan kakaknya Kain tidak. Nah, karena itulah timbul iri hati kepada Kain, dan pada waktu itu Kain pun membawa adiknya di atas bukit kemudian membunuhnya, dan inilah menjadi pembunuhan pertama yang terjadi pada umat manusia. Nah, lepas itu kita masuk pada bagian banjir atau pelangi, di mana pada saat manusia sudah dipenuhi oleh manusia, bumi dipenuhi oleh manusia, dan semakin banyak dosa diperbuat oleh manusia, Allah pun merasa menyesal setelah menciptakan manusia dan ingin memusnahkan manusia dengan mendatangkan air bah. Nah, tetapi Nuh ini mendapat kasih karunia Allah, dibawa ke kepemimpinan Nuh dan 8 orang lainnya beserta sepasang binatang. Allah menyelamatkan mereka melalui sebuah bahtera yang dibangun oleh Nuh beserta keluarganya. Nah, singkat cerita, Allah berjanji kepada Nuh bahwa Allah tidak akan membinasakan manusia menggunakan air bah lagi, dan perjanjian ini ditandai dengan sebuah pelangi. Nah, kemudian kita masuk pada Menara Babel, di mana Menara Babel ini merupakan kisah manusia yang menciptakan sebuah menara yang ujungnya sampai ke langit. Hal ini yaitu untuk mereka mau melawan Allah atau mau melawan Allah, di mana mereka ingin membuat diri mereka layaknya seperti Allah, menandingi kekuasaannya Allah. Nah, setelah Allah melihat hal ini, dia pun mengacau balakan setiap rencana manusia, yaitu membangun menara yang tingginya sampai di langit. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara Allah mengacau balakan setiap bahasa di daerah tersebut, atau pada saat mereka membangun menara tersebut, yang dimana pada saat itu mereka atau manusia gunakan satu bahasa saja, dan ketika setiap bahasa mereka dikacau balakan, setiap rencana mereka pun jadi berantakan dan rusak. Nah, kenapa hal itu terjadi dan kenapa Menara Babel itu disebut Menara Babel? Karena disitulah Allah mengacau balakan setiap bahasa manusia pada saat itu. Selanjutnya kita masuk pada bagian 4 tokoh, yaitu tokoh pertama Abraham, dan terjadi
sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, dan kisah Abraham ini dapat kita baca dalam kitab Kejadian 12 sampai dengan Kejadian 23. Nah, Abraham ini dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah serta saudara keluarganya untuk pergi ke negeri yang jauh yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, Allah juga memberikan perjanjian kepada Abraham, di mana perjanjian itu berupa tanah, yaitu suatu negeri yang akan diberikan kepada Abraham serta keturunannya. Kemudian benih, yaitu Allah akan menjadikan keturunan Abraham itu sebuah bangsa yang besar, yang banyaknya seperti pasir di laut, kemudian bintang yang di langit, dan kemudian yaitu berkat di mana Allah selalu memberkati Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Nah, perjanjian ini terdapat juga dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, Abraham juga memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama Ismail dan yang kedua itu Ishak, yang merupakan anak perjanjian dari Allah kepada Abraham dan istrinya. Tetapi Ismail itu bukan, karena yang dijadikan Allah itu Ishak, tetapi karena suatu pelanggaran, yaitu istrinya Sarah yang menyuruh Ishak untuk menghampiri Hagar budaknya sehingga lahir Samuel, tetapi itu bukanlah perjanjian atau anak yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Kemudian kita masuk kepada bagian yaitu Ishak, yang dimana Ishak melahirkan dua orang anak lagi, yaitu bernama Esau dan Yakub. Nah, dari Yakub inilah lahir 12 bangsa Israel, yaitu 12 anak Yakub yang menjadi 12 suku Israel yang ada. Kemudian kita masuk pada bagian Yusuf, dengan tahun yang sama dengan Abraham, yaitu di mana Yusuf ini merupakan salah satu anak dari Yakub. Dan Yusuf ini paling musuh dan sangat dicintai oleh ayahnya. Karena hal inilah membuat para saudara-saudaranya iri hati, sehingga Yusuf mendapat perlakuan yang tidak layak, di mana mereka membuang Yusuf di sumur, kemudian menjual Yusuf ini ke bangsa Mesir atau orang Mesir. Nah, dalam dia berada di tanah Mesir, Allah menyertai Yusuf, di mana hal itu terjadi ketika Yusuf menjadi suatu penguasa di tanah Mesir. Dan Yusuf juga menyelamatkan ayahnya beserta keluarganya dan sanak saudaranya, yaitu di mana ketika terjadi kelaparan di masa tersebut, kemudian Yusuf karena hikmatnya dimiliki oleh Allah menyediakan atau membuat penyimpanan makanan untuk mengatasi kelaparan yang akan mendatang. Nah, karena Yakub di tanah Kanaan telah habis makanannya atau timbul kelaparan, mereka pun pergi ke tanah Mesir yang masih memiliki persediaan makanan, dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Yusuf, anak Yakub. Dan singkat ceritanya, Yusuf ini pun meninggal, dan segala keabdiannya kepada bangsa Mesir itu mulai dilupakan. Dan pada saat juga yang bersamaan, bangsa Israel ini semakin berkembang yang ada di tanah Mesir, sehingga Firaun pada zaman itu merasa takut akan bangsa Israel ini, karena dia berpikir suatu hari nanti bangsa Israel ini akan memberontak melawan mereka. Karena hal itulah ia memperbudak bangsa Israel, sehingga menyebabkan perkembangan bangsa Israel ini perkembangan bangsa Israel ini terjadi terhambat, tidak berkembang, sehingga banyak bangsa Israel yang mengeluh, menderita pada saat diperbudak oleh Raja Firaun. Dan 430 tahun lamanya bangsa Israel ini berada di tanah Mesir. Kita masuk pada tokoh yang ketiga, yaitu Musa, di mana kisah Musa ini terjadi sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, dan kisah Musa ini dapat kita lihat dalam kitab Keluaran pertama sampai pada kitab Ulangan 34. Nah, pada waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir kurang lebih 430 tahun dalam perbudakan yang sudah menderita dan mengeluh kepada Tuhan, Allah pun mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ini, melalui dengan cara membujuk Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel ini. Tetapi karena kekerasan hati Firaun,
Firaun pun tidak meresponi hal itu, sehingga Musa dengan kuasa Allah memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir dan Firaun, sehingga pada tulah ke-10 Raja Mesir pun melepaskan bangsa Israel ini untuk pergi keluar dari tanah Mesir. Nah, setelah itu mereka pun pergi ke Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai itu Allah memberikan hukum kepada Musa, yaitu hukum mengenai moral, sosial, dan upacara. Nah, setelah mereka berada di Gunung Sinai, Allah pun menyuruh Musa untuk pergi berangkat ke Kades Barnea. Nah, di situ mereka menjadi tempat peristirahatan bangsa Israel, ya kurang lebih 2 tahun. Nah, di Kades Barnea ini Allah menyuruh Musa untuk memilih satu orang dari ke-12 suku bangsa Israel untuk diutus menjadi pengintai di tanah Kanaan. Setelah itu Musa pun mengutus 12 orang tersebut, dan singkat cerita ketika mereka kembali dari tanah Kanaan, mereka mengatakan bahwa di tanah Kanaan itu merupakan tanah yang subur, tetapi di sana juga memiliki pertahanan yang kokoh atau benteng yang kokoh, dan juga terdapat orang-orang raksasa. Hal itu yang dikatakan oleh 10 pengintai. Kan hal itu juga membuat bangsa Israel itu menjadi takut untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi 2 pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, mengatakan bahwa jika kita percaya kepada Allah, Allah pasti akan memberikan tanah tersebut kepada kita, karena Allah sudah berjanji memberikan tanah tersebut pada bangsa Israel. Tetapi karena 10 orang ini memiliki pendapat yang lebih banyak dibandingkan Kaleb dan Yosua, sehingga bangsa Israel pun lebih percaya kepada 10 orang ini, sehingga timbul keraguan, ketidakpercayaan kepada Allah untuk memasuki negeri Kanaan tersebut. Karena hal itulah Allah menghukum mereka dengan berjalan mengelilingi gunung pasir selama kurang lebih 4 tahun. Nah, Musa di Gunung Nebo ini dia memberikan atau menulis 5 khotbah, yaitu mengenai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, pada kisah mulai ini juga terdapat perjanjian tanah, di mana itu terdapat dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Nah, perjanjian tanah ini atau dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 10 itu melukiskan perjanjian Allah yang tidak bersyarat kepada bangsa Israel, di mana dikatakan bahwa tanah itu atau tanah Kanaan akan menjadi milik warisan bangsa Israel sampai selama-lamanya. Hal inilah menjadi benang merah dari perjanjian Abraham, yaitu mengenai tanah yang Allah nyatakan kepada Abraham. Kita masuk pada tokoh yang terakhir, yaitu Yosua, di mana Yosua ini merupakan abdi Musa, dan Yosua ini juga terjadi sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, dan kisah Yosua ini dapat kita lihat dalam kitab Yosua. Nah, Yosua sebagai abdi Musa, ia melanjutkan misi Musa yang diberikan oleh Allah, yaitu untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, dalam kepemimpinan Yosua, bangsa Israel ini berhasil masuk ke tanah Kanaan dengan cara menaklukkan kota Yeriko dan kota Ai. Nah, setelah mereka masuk dalam tanah Kanaan ini, mereka pun membagi tanah tersebut sesuai dengan 12 suku bangsa Israel. Kita masuk pada 3 komunitas, yaitu komunitas pertama, anarki. Nah, anarki ini dapat kita ketahui dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, di anarki ini, setelah Yosua meninggal, bangsa Israel pun tidak ada lagi yang memimpin, tidak ada lagi pemimpin nasional bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini melakukan sesuka hati mereka sesuai dengan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka ini jatuh ke dalam dosa, dan juga bangsa Israel ini ditindas oleh bangsa-bangsa lain, sehingga Allah membangkitkan hakim-hakim pada bangsa Israel. Antara lain ada Deborah dan Barak, Gideon, Simpson, dan lain-lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain, dan untuk menyatakan kuasa Allah, di mana Allah ingin mereka bertobat dan kembali lagi kepada Allah. Nah, kisah hakim ini terjadi kurang lebih 350 tahun. Baik, kita masuk pada komunitas kedua, yaitu kerajaan. Terjadi kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi, dan kisah kerajaan ini dapat kita lihat dalam kitab
Samuel, Tawarikh, dan kitab Raja-Raja. Nah, kerajaan ini dimulai ketika bangsa Israel meminta kepada Samuel seorang raja untuk memimpin mereka, dan ketika Nabi Samuel meminta persetujuan dari Allah, Allah pun menyetujuinya. Walaupun Allah sangat kecewa dengan permintaan orang Israel tersebut, karena mereka lebih memilih untuk dipimpin seorang raja, yaitu manusia, daripada Allah. Nah, singkat cerita, mereka memilih di antara bangsa orang Israel yang akan menjadi raja pertama, dan terpilihlah itu yaitu Saul. Nah, Saul dalam pemerintahannya di kerajaan, ia telah gagal di hadapan Tuhan karena melakukan suatu pelanggaran kepada Allah, sehingga Allah pun menggantikan Saul dengan melalui Nabi Samuel. Ia pun menyuruh mencari seorang yang akan menggantikan raja yang berkenan pada hati Allah. Nah, sehingga ditemukannya Daud, seorang anak dari Ishak, seorang penggembala kambing domba. Nah, setelah itu Daud pun menjadi raja menggantikan Saul, dan Raja Daud ini raja yang berkenan di hati Tuhan. Nah, pada kisah Daud ini juga terdapat perjanjian Daud, yang dimana perjanjian ini terdapat dalam 2 Samuel 7 ayat 16, yaitu Allah janjinya itu tidak bersyarat kepada Israel bahwa bangsa Israel itu akan senantiasa mendapatkan keturunan dari Daud yang akan mewarisi tatanya, yaitu mewarisi tata kerajaan itu berasal dari keturunan Daud. Nah, ini juga meramalkan bahwa Mesias yang akan datang kurang lebih 1000 tahun lagi, dan inilah menjadi benang merah juga dan penekanan dari perjanjian Abraham, yaitu mengenai benih, yang dimana Allah situ menyatakan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Nah, dari sinilah perjanjian Daud ini ada dan menjadi benang merah antara perjanjian Abraham dengan perjanjian Daud. Nah, selanjutnya setelah sekian lama Daud memerintah dalam kerajaannya, Daud pun digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo dan ibunya yang bernama Bathsheba. Nah, Salomo ini dalam pemerintahnya bangsa Israel berjaya karena Salomo orang yang hikmat yang terkenal atas kebijaksanaannya pada waktu itu. Nah, namun Salomo ini juga jatuh dalam penyembahan berhala, di mana dia memiliki istri yang sangat banyak, dan istrinya itu berasal dari luar bangsa Israel, sehingga budaya-budaya bangsa luar itu, yaitu penyembah berhala, masuk lagi ke dalam bangsa Israel, sehingga terjadi lagi penyembahan berhala dalam bangsa Israel ini. Nah, setelah Salomo selesai membangun bait suci yang sebelumnya Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait suci tersebut karena Daud ini sudah membunuh banyak orang dan memiliki tangan berdarah, sehingga Salomo pun yang melanjutkannya. Dan setelah Salomo selesai, dia juga membangun sebuah kuil untuk menyembah berhala, dan akibat inilah terjadi dosa dan pelanggaran lagi di hadapan Allah. Nah, setelah kepemimpinan Salomo usai, terjadi kekosongan pada kerajaan Israel, sehingga memperebutkan tata kerajaan tersebut oleh anak-anak Salomo, sehingga pada saat itu kerajaan tersebut terbelah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, di mana kerajaan utara ini terdiri dari 10 suku dan kerajaan selatan ini yaitu Yehuda terdiri dari 2 suku. Nah, di bawah pelanggaran dosa kejahatan ini, Allah pun mengutus para nabi-nabi untuk memanggil lagi, untuk memberitakan firman Tuhan agar mereka itu mau bertobat dan mau lagi kembali ke jalan yang benar kepada Allah. Nah, di tengah-tengah kesusahan, keluh kesah bangsa Israel, datanglah Nabi Yeremia yang menyampaikan perjanjian dari Allah yang disebut dengan perjanjian baru, yang mana terdapat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, yang mana itu mengenai bahwa Allah memproklamasikan janjinya yang tidak besar kepada bangsa Israel serta umatnya, bahwa akan ada seorang yang datang, atau Mesias adalah seorang yang akan datang untuk menebus dosa bangsa Israel atau umat lainnya, dan juga seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini, sehingga hal ini juga akan mengembalikan keadaan semua manusia, yang pada permulaannya manusia itu adalah makhluk yang mulia. Nah, perjanjian baru ini juga merupakan benang merah dari perjanjian Abraham, yaitu mengenai berkat, di mana Allah akan selalu memberkati Abraham dan keturunannya. Tapi ini juga berlaku bagi semua orang, bagi bangsa yang ada di bumi ini. Nah, pada kerajaan utara ini mereka memiliki
20 raja. Begitu juga dengan kerajaan selatan 20 raja. Nah, dalam kerajaan utara ini semua rajanya itu jahat, sedangkan di kerajaan selatan ini masih ada raja-raja yang baik. Dan raja pertama dalam kerajaan utara itu Yerobeam, sedangkan pada kerajaan selatan itu Rehobeam. Nah, kerajaan utara ini bertahan kurang lebih 200 tahun, sedangkan juga pada kerajaan selatan itu bertahan kurang lebih 350 tahun. Nah, setelah akibat pelanggaran dosa yang telah mereka lakukan kepada Allah, kedua kerajaan ini mendapat hukuman. Yang pertama itu kerajaan utara yang dihukum melalui dijajah oleh bangsa Asyur, dan di mana mereka dijajah kemudian dibawa ke pembuangan. Tetapi pada kerajaan selatan, setelah Babel mengalahkan Asyur, mereka dijajah oleh Babel, yang dimana pada saat itu pemimpinnya adalah Nebukadnezar, dan juga mereka ini dibawa ke dalam pembuangan. Kita masuk pada komunitas yang terakhir, yaitu pembuangan, dan dimana pembuangan ini juga masih dengan tahun yang sama, itu 1000 tahun sebelum Masehi, dan juga dapat kita baca dalam kitab Ezra, Nehemia, dan Esther. Nah, kisah pembuangan ini yaitu terjadi di kerajaan Babel, di mana bangsa Yehuda itu di situ mereka dibuang selama 70 tahun, dan setelah 70 tahun penguasa Babel mengizinkan mereka untuk pulang kembali untuk membangun bait suci dan tembok-tembok yang ada. Nah, dalam mereka pulang itu terjadi 3 gelombang perjalanan, dan 3 gelombang perjalanan ini itu berlangsung selama 100 tahun, dan juga ada 50.000 orang yang tinggal di Babel. Itu di mana mereka itu adalah mereka yang sudah sukses dalam usaha mereka ataupun sukses dalam berbagai bidang yang tinggal di Babel, dan mereka inilah yang mempersiapkan segala persiapan yang diperlukan bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini untuk kembali lagi untuk membangun bait suci dan tembok-tembok. Nah, dalam perjalanan pulang mereka dipimpin oleh 3 orang, yaitu yang pertama Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Kita masuk pada bagian S, yaitu senyap, di mana masa senyap ini terjadi setelah berakhirnya perjanjian lama kurang lebih 500 tahun. Masa senyap ini merupakan di mana Allah tidak memberikan pewahyuan kepada bangsa Israel karena pemberontakannya, karena pelanggarannya terhadap perintah Allah, sehingga Allah tidak memberikan firman atau pewahyuan lagi kepada bangsa Israel. Dan masa senyap ini berlangsung kurang lebih 400 tahun. Pada masa senyap ini terjadi 2 peristiwa yang besar. Itu yang pertama, Alex orang Yunani yang merupakan Alexander Agung, seorang pemimpin bangsa Yunani dan juga murid dari seorang Aristoteles. Nah, Alex orang Yunani ini memberikan pengaruh besar pada dunia melalui budaya Yunaninya, di mana setiap ia menaklukkan suatu daerah, ia menyebarluaskan budaya Yunani atau bangsa Yunani. Salah satunya itu bahasa Yunani, sehingga pada bangsa Yahudi ini dipakai dalam pembuatan perjanjian baru, dan di mana mereka membuat perjanjian baru ini menggunakan bahasa Yunani. Kemudian yang kedua itu sistem Roma, di mana Roma ini sebuah bangsa yang mengambil alih sejarah dunia yang menggunakan dengan berbagai sistemnya yang sangat hebat, yaitu dalam administrasi sipil dan militer, komunikasi, transportasi, perbankan, dan perpajakan. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu Yesus, di mana Yesus ini merupakan Mesias yang sudah diramalkan, yaitu pada perjanjian sebelumnya. Dan Yesus ini yaitu merupakan anak tunggal Bapa yang dikirimkan ke dunia untuk misi, yaitu menyelamatkan umat manusia. Nah, dalam hidupnya Yesus ini dia lahir di Bethlehem, di kota Yerusalem, dan ayah ibunya itu bernama Maria dan Yusuf. Dalam pelayanannya ada, Yesus ini memulai pada umur 30 tahun, dan di pelayanannya ini dia melakukan berbagai hal, yaitu menyampaikan firman Tuhan, melakukan tanda mujizat, dan melakukan beberapa perjalanan untuk memberikan atau menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang yang ada Israel. Nah, pada klimaksnya Yesus ini demi menyelamatkan umat manusia, dia harus berkorban melalui kayu salib, di mana Yesus dikorbankan
untuk menjadi penebus dosa kita, umat manusia yang berdosa ini. Nah, singkat ceritanya Yesus pun disalibkan. Kemudian setelah ia menyampaikan beberapa hal kepada Bapa, dan yang terakhir ia berkata bahwa sudah selesai, akhirnya Yesus pun mati. Dan setelah Yesus mati, dia itu pada hari ketiga dia bangkit, dan dia mendapatkan kepada murid-muridnya selama kurang lebih 40 hari lamanya. Nah, setelah 40 hari kematian Yesus, ini bangkit sebuah gereja mula-mula, di mana gereja mula-mula ini juga terdapat Jumat mula-mula. Nah, kemudian setelah itu dalam kisah Yesus yang ada ini, kita dapat lihat dalam sebuah kitab Injil, di mana kitab Injil ini menjelaskan secara rinci mengenai kisah-kisah Yesus dari lahir sampai ia mati. Kemudian kisah para rasul ini yaitu mengenai kisah rasul yang mendapatkan amanat dari Yesus untuk menyampaikan sebuah berita mengenai kebenaran firman Tuhan kepada seluruh bangsa. Dan kisah rasul pun melakukan hal itu, di mana mereka menyampaikan berita dengan risiko yang sangat besar, yaitu mengenai nyawa mereka, di mana mereka pada waktu itu menyampaikan firman Tuhan secara tertutup agar mereka tidak terpenjara, ditangkap, dipenjara, kemudian pada akhirnya akan dihukum mati. Nah, kemudian surat-surat yaitu merupakan salah satu dari kisah rasul tersebut, yaitu Paulus, di mana Paulus ini dulunya dia bernama seorang Saulus, kemudian namanya diubah menjadi Paulus ketika ia bertemu Yesus di perjalanannya ke Damsyik, di mana ia itu mendapat misi untuk membinasakan orang-orang pengikut yang mengikuti Yesus. Nah, bersalah dia bertemu Yesus dan dia diubahkan sehingga namanya menjadi Paulus. Nah, dalam pelayanannya Paulus ini ia menyampaikan berita firman Tuhan itu melalui surat-surat, karena pada waktu itu dia dipenjara, sehingga demi menyampaikan firman Tuhan ia menggunakan cara dengan mengirimkan surat-surat kepada jemaat-jemaat yang ada. Dan kemudian itu wahyu ini merupakan mengenai menceritakan mengenai masa depan yang akan datang, dan juga akhir dari kisah C7 ini, di mana wahyu ini menceritakan mengenai masa depan yang ada, baik masa depan kekal maupun hari-hari yang akan ditentukan, yaitu hari-hari kiamat yang pada waktunya Allah janjikan itu akan datang kedua kalinya, yaitu sebagai hukuman bagi kita setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kesimpulan dari penjelasan materi ini yaitu dengan adanya intisari Alkitab ini, Alkitab yang tersusun secara rumit dan sistematis dapat kita mengerti dengan padat, singkat, dan jelas. Hal ini dikarenakan intisari Alkitab ini menjelaskan Alkitab secara tersusun, secara rapi dengan benang merah yang tidak terputus. Nah, oleh karena itu hal ini dapat mendorong kita untuk lebih lagi membaca kebenaran firman Tuhan, untuk lebih dalam lagi membaca kebenaran firman Tuhan, karena dengan adanya intisari Alkitab ini kita sudah mengetahui hal-hal penting mengenai Alkitab ini. Sekian dari video saya, diucapkan terima kasih. Shalom, sampai jumpa.